Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang berkaitan dengan ilmu sosial budaya dasar. Jadi materi yang kami akan paparkan ada 4 materi. Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Materi kedua ada fungsi dan peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Materi ketiga ada dinamika interaksi sosial. Yang keempat, dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Jadi, itu materi dari kelompok kami. Kami akan memaparkan materi tersebut. Simak ya teman-teman. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individual, kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagian makhluk hidup individu, manusia memiliki kepribadian yang unik, memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, persatuan, dan sikap berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat dilihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi lebih baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa dan kerjasama dan solidaritas. Contoh manusia sebagai makhluk sosial: 1. Gotong royong. 2. Sopan santun di lingkungan masyarakat. 3. Berkelompok. 4. Menjaga hubungan baik dengan lingkungan. 5. Memiliki sikap empati dan simpati pada sesama. 6. Partisipasi dalam kegiatan atau organisasi sosial. 7. Membangun kohesi sosial. 8. Berbagi informasi dan ilmu pengetahuan. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik, memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Manusia merupakan makhluk individu yang harus mengembangkan diri dan kepribadiannya agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lain di masyarakat sebagai makhluk sosial. Maka dari itu, manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga akan memiliki ciri sifat atau karakter sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor fenotip. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Dengan kelebihan akal, pikiran, dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup dan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa.
makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati, berupa panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk. Jadi di materi kedua, ada fungsi dan peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi, fungsi manusia sebagai makhluk individu dan sosial identitas, fungsi dan peranan sosial manusia, atau terjadinya interaksi sosial. Poin pertama, ada manusia sebagai makhluk individu. Poin kedua, ada manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, ada manusia sebagai makhluk berkebutuhan. Untuk mengembangkan ketiga fungsi, identitas dan peranan sosial tersebut, manusia mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhannya. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pengertian interaksi sosial, hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi sosial tertentu. Semua kebutuhan dan motif tersebut akan terpenuhi bila manusia mampu membangun kontak sosial dan mengembangkan komunikasi sosial sehingga terbentuk interaksi sosial dan akhirnya mewujud dalam social relation. Interaksi adalah proses di mana orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Unsur saling memerlukan muncul karena setiap manusia sebagai anggota masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa bantuan anggota lain. Jadi ada saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Dan disinilah sesungguhnya makna manusia sebagai makhluk sosial. Peranan manusia sebagai makhluk individu sebagai pengertian manusia sebagai makhluk individu yang memiliki unsur-unsur yang antara lain jasmani, rohani, fisik, psikis, raga, dan jiwa, merupakan unsur yang ada dalam diri individu dan tidak terbagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi, untuk peranannya dalam kehidupan sehari-hari, unsur-unsur ini tentunya penting untuk selalu dijaga sebagai sebuah kesatuan utuh. Jika berhasil memanfaatkan unsur-unsur tersebut dengan sebaik-baiknya, tentunya manusia itu bisa hidup sebagai seorang individu yang sempurna. Sebagai seorang individu juga, manusia dibekali dengan faktor-faktor pendukung antara lain faktor genotip yang merupakan faktor bawaan sejak individu tersebut lahir atau keturunan. Dari faktor fenotip yang merupakan faktor karena pengaruh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Akibat dari kedua faktor ini, tumbuhlah sebuah kepribadian atau karakteristik seorang individu yang membedakan dia dari individu yang lainnya. Dalam hal ini, perannya sudah nampak jelas. Dengan ini seorang individu itu bisa dikenal dengan dihargai sebagai dirinya sendiri. Kepribadian juga menjadi acuan penempatan posisinya di masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupaya terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri kesejahteraan hidupnya. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Peran manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari sifat alami manusia yang tak mungkin hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Peran dalam hal dapat terlihat dengan bersosialisasi manusia, jadi bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk tetap berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Norma-norma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, norma agama atau religi.
yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ketiga, norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksakan. Dinamika interaksi sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Setiap masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan akan mengalami dinamika sosial. Hubungan yang saling mempengaruhi akan terjadi selama interaksi antar manusia dan antar kelompok sehingga menimbulkan dinamika sosial. Bentuk dinamika sosial berupa nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu dan organisasi, struktur sosial, kelas sosial, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Dinamika sosial dapat ditelaah melalui proses sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kebudayaan, yaitu internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, asimilasi, pembaharuan, dan penemuan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dapat bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Wujud konkret dari dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, perubahan mata pencarian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan individu, antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dengan kelompok, dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Adalah individu yang satu memberikan pengaruh rangsangan atau stimulus kepada individu lainnya, dan sebaliknya. Individu yang terkena pengaruh itu akan memberikan reaksi, tanggapan, ataupun respon. Secara konkret, bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok bisa digambarkan seperti seorang guru yang sedang berhadapan dan mengajari siswa-siswanya di dalam kelas, atau seorang penceramah yang sedang berpidato di depan orang banyak. Bentuk interaksi semacam ini juga menunjukkan bahwa kepentingan seorang individu berhadapan atau bisa ada saling berketerkaitan dengan kepentingan kelompok. Sistem sosial dalam masyarakat akan membentuk suatu pola hubungan sosial yang relatif, baku atau tetap apabila interaksi sosial yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu relatif lama dan di antara para pelaku yang relatif sama. Pola seperti ini dapat dijumpai dalam bentuk sistem nilai dan norma. Sejarah pola yang melandasi interaksi sosial adalah tujuan yang jelas, kebutuhan yang jelas, dan bermanfaat. Adanya kesesuaian dan berhasil guna adanya kesesuaian dengan kaidah sosial yang berlaku dan dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial itu memiliki karakteristik. Arah komunikasi dalam interaksi sosial menurut Gibson 1996, desain organisasi harus memungkinkan terjadinya komunikasi 4 arah yang berbeda. Yang pertama, komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam sebuah organisasi seperti kebijakan, pimpinan, instansi, atau memorisme. Yang kedua, komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat bawah ke tingkat atas
sebuah organisasi seperti kotak saran, pertemuan kelompok, dan prosedur keluhan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Horizontal communication adalah komunikasi yang mengalir melintas berbagai fungsi dalam organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang bersifat melintasi fungsi dan tingkat dalam organisasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok sosial, yaitu internal dan eksternal. Munculnya konflik antar anggota kelompok yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam kelompok. Muncul selisih paham yang mempengaruhi kondisi kelompok sosial, perbedaan kepentingan antar anggota kelompok. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu kepentingan tersebut hilang dari diri manusia, akan terdapat satu manusia yang tidak bisa membedakan suatu kepentingan. Jika kepentingan individu yang hilang, dia menjadi lupa pada keluarganya. Jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari diri manusia, banyak timbul masalah kemasyarakatan, contohnya korupsi. Inilah yang menyebabkan kebingungan atau dilema manusia jika mereka tidak bisa membagi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah pada pertanyaan di mana yang harus diutamakan, kepentingan manusia selaku individu atau kepentingan masyarakat tempat saya hidup bersama. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini muncul dua pandangan yang berkembang menjadi paham atau aliran bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Individualisme berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individualah yang harus diutamakan. Yang menjadi sentral individualisme adalah kebebasan seorang individu untuk merealisasikan dirinya. Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Paham ini bisa disebut juga ideologi individualisme liberal. Sosialisme adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera. Bebas dari penguasaan individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Sosialisme muncul dengan maksud kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama yang tersisih oleh sistem liberalisme, mendapat keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Untuk meraih hal tersebut, sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam sosialisme yang radikal atau ekstrem, cara untuk meraih itu adalah dengan menghilangkan hak pemilikan dan penguasaan alat-alat produksi oleh perorangan. Paham Marxisme atau komunisme dipelopori oleh Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Dalam negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Manusia bukanlah makhluk individu dan sosial, tetapi manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Franz Magnus Sesuno 2001 menyatakan bahwa manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial dan sebagai individu manusia bermasyarakat. Dalam sejarahnya, sosialisme muncul sebagai reaksi atas paham individualisme, liberalisme. Kebebasan individu yang diyakini dapat memaksimalkan
pemenuhan kesejahteraan ternyata banyak menimbulkan ketidakadilan antar individu itu sendiri. Individu yang memiliki kemampuan bisa sejahtera, tetapi individu yang tidak mampu akan tetap miskin dan semakin tersisih. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul ketidakadilan dan kesenjangan. Kelompok masyarakat seperti anak-anak, wanita, buruh, para pekerja hanya dieksploitasi oleh orang-orang yang mampu, terutama yang menguasai hak milik dan alat produksi dalam suatu masyarakat. Sosialisme muncul dengan maksud kepentingan masyarakat secara keseluruhan, terutama yang tersisih oleh sistem liberalisme, mendapat keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Menurut Jurgen Habermas 2001, masyarakat memiliki 3 jenis kepentingan yang memiliki pendekatan rasio yang berbeda, yaitu yang pertama, kepentingan teknis atau objective well. Hal ini sangat kuat berhubungan dengan penyediaan sumber daya natural dan juga kerja. Yang kedua, kepentingan interaksi atau social well. Ini merupakan kepentingan praktis yang sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kepentingan kekuasaan. Di suatu sisi, hal ini berhubungan erat dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Di sisi lain, adanya sebuah kebutuhan dasar manusia untuk membebaskan diri dari segala bentuk dominasi atau kebebasan. Solusi pencegahan ini bisa dilakukan agar kita tidak merasakan dilema yang cukup membuat kita serba salah untuk memilih antara kepentingan individu atau kepentingan bermasyarakat yang harus kita dahulukan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap bijaksana dan adil. Yang kedua, menentukan kepentingan sosial dengan situasi dan kondisi yang dialami. Yang ketiga, memahami dan menerapkan konsep Pancasila di kehidupan sehari-hari. Solusi mengatasi ini bisa kita lakukan pada saat kita sudah atau sedang merasakan dilema antara memilih kepentingan individu atau kepentingan masyarakat. Solusinya adalah sebagai berikut. Menenangkan pikiran dan mempelajari hal apa yang didilemakan. Yang kedua, harus mementingkan kepentingan yang lebih mendesak. Dan yang terakhir, menyesuaikan kemampuan yang dimiliki. Itulah video materi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dadah teman-teman.